Lebaran tinggal 2 minggu lagi. Suasana rumah sudah mulai terasa berbeda. Aku mulai menyusun daftar belanja, membeli oleh-oleh khas kota untuk dibawa pulang ke kampung halaman, dan tentu saja menyiapkan baju baru untuk anakku, Farhan, yang baru berumur 5 tahun. Mudik selalu jadi momen paling kutunggu. Bisa berkumpul dengan keluarga besarku, makan ketupat opor buatan ibu, bercanda dengan adik-adikku di teras sambil menyalakan petasan, itu semua selalu menjadi obat rindu tahunan. Namun, tahun ini berbeda. Bayu, kamu udah beli tiket kereta untuk tanggal 27 belum? Kan kita sepakat pulang sebelum puncak arus mudik, tanyaku sambil menyetrika baju kerja. Bayu, suamiku, hanya melirikku sambil memainkan ponsel. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil menyeruput kopi, wajahnya tampak malas menanggapi. Enggak usah mudik tahun ini, katanya ringan. Aku menghentikan gerakan setrika. Maksudnya? Capek, Rin. Tahun ini kita di rumah aja, ya. Kamu juga kerja terus, aku juga butuh istirahat. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda bahwa ia hanya bercanda. Tapi tidak, wajahnya datar. Tidak ada senyum tipis atau tawa kecil yang biasa muncul saat dia sedang menggodaku. Kalimatnya itu, singkat, seperti hukuman mati buat hatiku. Bagaimana bisa dia seenaknya memutuskan tanpa berdiskusi? Bayu, kita ini cuma mudik setahun sekali. Kamu tahu sendiri, ibu sama bapak nunggu-nunggu Farhan. Mereka udah siapin semuanya. Kamu tega? Dia meletakkan kopinya di atas meja dengan kasar. Aku bilang gak usah, ya gak usah. Aku capek sama semua keribetan itu. Macet, panas, kamu pasti nanti ngomel-ngomel, anak rewel. Aku pengin lebaran yang tenang di rumah. Aku terdiam. Bukan karena setuju, tapi bingung. Bayu bukan tipikal suami yang keras kepala seperti ini. Dulu, dia yang paling semangat kalau mudik. Bahkan 2 tahun lalu, dia sudah beli tiket sejak jauh-jauh hari. Tapi sekarang, kamu ada masalah di kampung, Be? Tanyaku lembut, berusaha memahami. Dia berdiri dari sofa dan menyalakan televisi, pura-pura tidak mendengarku. Aku gak mau ngomongin ini lagi, katanya sambil berjalan ke kamar. Aku terdiam. Mataku mulai terasa panas. Ada sesuatu yang disembunyikan Bayu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa capek. Malamnya, aku mencoba membicarakan lagi saat kami berbaring di tempat tidur. Tapi dia tetap menolak dengan alasan yang sama, capek, panas, dan tidak ingin stres. Aku tahu dia sedang membohongi diriku, naluriku sebagai istri mengatakan demikian. Tapi aku tak punya bukti apapun. Esoknya, aku membicarakan rencana mudik ini dengan pembantu kami, Tari. Tari, kamu tahun ini mudik ke kampung halaman atau enggak? Tanyaku sambil menyiapkan sarapan. Dia tersenyum, lipstik merah menyala menghiasi bibirnya. Riasannya tebal pagi itu, seperti biasa. Kadang aku heran, untuk apa dia berdandan secantik itu di dalam rumah? Enggak, Bu. Saya pengen infal aja di sini, mumpung lebaran bisa dapat uang tambahan, kan bisa buat nabung. Aku mengangguk pelan, walau di dalam hati sedikit heran. Biasanya para asisten rumah tangga sangat antusias untuk pulang ke kampung saat lebaran. Tapi Tari malah memutuskan tinggal? Gak kangen orang tua? Aku mencoba menggali lagi. Kangen sih, Bu, tapi kan bisa video call. Lagi pula kalau pulang, habis THR malah boros. Mending saya di sini aja, bantu-bantu Bu Rina. Kan Farhan suka sama saya juga. Jawaban itu terdengar manis, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang menggangguku. Tatapan matanya saat menyebut Farhan, sekilas melirik ke kamar tempat Bayu sedang tidur. Aku menepis pikiran buruk itu, mencoba percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah terasa aneh. Bayu jadi lebih sering di rumah, padahal sebelumnya dia suka nongkrong atau pergi main futsal dengan teman-temannya. Kali ini, dia malah lebih betah duduk di ruang tamu, nonton TV, dan entah kenapa, selalu bersama Tari. Pernah satu sore aku pulang kerja lebih awal dari biasa. Saat masuk ke rumah, aku mendengar suara tawa mereka dari dapur. Saat aku masuk, mereka langsung terdiam. Tari cepat-cepat menunduk dan berpura-pura sibuk mengupas bawang, sementara Bayu hanya bilang, Tari lagi ngajarin aku bikin sambal. Aku tersenyum hambar. Dalam hati,
ada luka kecil yang mulai tumbuh. Tapi aku tak ingin menuduh tanpa bukti. Malamnya, aku mengecek catatan transaksi ATM. Aku kaget karena saldo kami menyusut drastis dalam 1 minggu. Ada beberapa transaksi yang aneh, pembelian tas mewah, parfum merek luar negeri, dan perhiasan emas. Semua bukan kebiasaanku. Saat kutanya Bayu, dia hanya bilang itu urusan kerja, numpang pakai kartu, katanya. Tapi aku tak bodoh. Aku tahu, Bayu tidak bekerja. Dia baru saja dipecat bulan lalu karena masalah kedisiplinan. Di hari kelima Ramadan, aku mencoba mengajak Bayu bicara dari hati ke hati. Bey, kamu yakin gak ada hal lain yang bikin kamu gak mau pulang kampung? Dia mendesah kasar. Rin, tolong, aku udah bilang, aku pengen lebaran tenang. Gak usah bawa drama. Kalau kamu gak mau ikut, ya udah. Aku pulang sama Farhan aja. Dia menoleh cepat. Kamu serius? Iya. Daripada di rumah gak ada suasana lebaran, mending aku pulang. Farhan juga senang. Dia terdiam cukup lama, lalu mengangguk. Terserah kamu. Saat aku menyampaikan keputusanku pada Tari, dia terlihat agak senang. Bukan sedih seperti biasanya. Dia bahkan berkata, gak apa-apa, Bu. Nanti saya bantu jagain rumah sama Pak Bayu. Hatiku makin mencurigai. Aku mulai diam-diam memeriksa CCTV rumah. Aku pasang satu kamera kecil di sudut rak buku ruang tamu dan satu lagi di dapur. Aku juga menyalakan fitur backup otomatis ke email saat kamera menyala. Aku merasa seperti wanita gila, tapi lebih gila lagi kalau aku membiarkan diri dibohongi tanpa perlawanan. Hari H pun tiba. Aku dan Farhan berangkat ke kampung halaman. Tapi dalam hati, aku sudah punya rencana sendiri. Aku akan kembali diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Dan kalau dugaanku benar, aku akan hancurkan segalanya. Aku pulang kampung bersama Farhan. Di tengah riuhnya kampung halaman, aku berusaha tetap tersenyum saat orang tuaku menyambut hangat. Namun ada rasa hampa dalam dada. Bayu, lelaki yang dulu bersumpah sehidup semati denganku, kini terasa seperti orang asing. Wajahnya akhir-akhir ini selalu dingin, sikapnya berubah. Dan yang paling mengganggu, kedekatannya dengan Tari, pembantu yang sejak awal sudah kutemukan banyak kejanggalan. 3 hari di kampung, aku tetap tak tenang. Bayu hanya sesekali mengirim pesan, itu pun hanya sekedar, Farhan sehat, atau, rumah aman, gak usah khawatir. Aku pura-pura tak terlalu peduli, tapi malam-malamku terisi gelisah. Aku rajin mengecek email yang terhubung dengan sistem kamera CCTV. Tapi anehnya, tak ada aktivitas mencurigakan. Hanya beberapa video saat Tari menyapu, Bayu duduk di sofa. Tak ada tanda-tanda mereka berbuat sesuatu. Sampai akhirnya, pada hari keempat Lebaran, aku menerima satu video yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Mereka berdua duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Tari menyandarkan kepala di bahu Bayu, dan Bayu mengelus rambutnya dengan lembut. Aku mendadak mual. Tari, pembantu yang kuanggap bagian dari keluarga. Dan Bayu, suamiku yang selalu kubela di depan siapapun. Aku menahan air mata. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena dibodohi begitu lama. Mereka memainkan peran dengan sangat baik. Tari bersikap manis, seolah lugu dan rajin, sementara Bayu tetap memakai wajah serius setiap kali aku curiga. Sandiwara mereka sempurna. Aku mulai mengingat kembali semua momen-momen kecil yang sebelumnya kuabaikan. Pernah suatu sore, aku pulang lebih awal dari tempat kerja karena acara di kantor dibatalkan. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara-suara dari dapur. Tawa kecil. Saat aku masuk, mereka langsung terdiam. Bayu berkata dia sedang belajar bikin kue dari Tari. Tapi kenapa wajah mereka merah? Kenapa baju Tari sedikit terbuka? Dan Bayu terlihat canggung? Waktu itu aku memutuskan percaya, karena aku capek menuduh. Aku juga ingat bagaimana Tari sering memakai pakaian rumah yang terlalu ketat. Celana pendek yang lebih mirip celana dalam, tank top dengan tali melorot, make up tebal seolah hendak pergi kondangan. Setiap kali aku menegur, jawabannya selalu manis, maaf, Bu. Udah biasa di rumah pakai baju santai. Nanti saya ganti. Tapi dia tak pernah benar-benar berubah. Dan Bayu?
Dia bukan hanya tidak menegur Tari, dia malah seolah menikmati pemandangan itu. Terkadang aku menangkap dia melirik tubuh Tari dari belakang, lalu pura-pura menguap atau memalingkan wajah. Saat itu aku mencoba menutup mata. Tapi kini, semuanya menjadi sangat jelas. Bayu dulu memang tipe pria yang malas. Sudah beberapa kali pindah kerja, dan setiap kali alasannya selalu bukan karena dirinya. Atasan toksik, kerja gak sesuai passion, atau gaji gak layak. Tapi aku, seperti wanita bodoh lainnya, selalu membela. Aku yang bekerja keras di kantor, bangun pagi mengurus anak, tetap masak, bersih-bersih, dan tetap memberinya nafkah batin. Tapi ternyata itu semua belum cukup. Dan Tari, si pembantu, manja, itu, rupanya tahu celah untuk menaklukkan Bayu. Mereka saling melengkapi dalam pengkhianatan. Bayu haus dilayani, Tari haus perhatian dan barang-barang mahal. Bayu mencuri uang di ATM, Tari membalas dengan tubuhnya. Mereka benar-benar sepakat untuk tidak pulang kampung, supaya bebas berbuat sesuka hati. Video lain datang ke emailku. Kali ini dari kamera dapur. Tari duduk di meja makan, mengenakan daster tipis yang nyaris transparan. Bayu mendekat dari belakang dan memeluknya. Mereka tertawa. Seolah rumahku adalah milik mereka berdua. Aku merasa ingin muntah. Aku langsung menelepon sepupuku, Wulan, yang tinggal tidak jauh dari rumahku di kota. Wulan, kamu bisa tolong ke rumah sebentar? Aku curiga ada sesuatu yang gak beres. Aku butuh mata kamu. Wulan, wanita cerdas yang bekerja sebagai freelance di bidang keamanan sistem rumah, langsung menyanggupi. 2 jam kemudian, dia menghubungiku. Kak Rina, kamu harus tahu, aku barusan lihat langsung dari luar jendela dapur, mereka pelukan. Tari bahkan cium pipi Bayu. Hatiku seperti dipukul palu. Luka lama bertambah lebar. Tak bisa lagi aku tinggal diam. Malam itu juga aku mengemasi barang. Farhan yang sedang tidur, kubangunkan pelan. Sayang, kita pulang ke rumah, ya? Sekarang, Bu? Kan masih malam. Gak apa-apa, kita naik mobil sama Om Yoga. Nanti kamu bisa tidur di mobil. Aku meminta bantuan adik laki-lakiku untuk mengantarkan kami ke kota. Aku pura-pura tidak memberitahu Bayu apa-apa. Biarkan saja dia dan Tari merasa dunia ini milik mereka. Perjalanan malam itu sangat sunyi. Aku duduk di belakang, memeluk Farhan yang tidur di pangkuanku. Hatiku sudah tak bisa menangis lagi. Sekarang aku hanya ingin tahu satu hal. Seberapa dalam pengkhianatan mereka? Tepat pukul 3 dini hari, mobil berhenti di depan rumah. Aku minta Om Yoga untuk menunggu di mobil, membawa Farhan yang masih tertidur di jok belakang. Aku turun dengan pelan, membuka pintu pagar rumah dengan kunci duplikat. Suasana rumah gelap, hanya lampu ruang tamu yang menyala remang. Perlahan aku membuka pintu depan. Dan di sanalah aku melihatnya. Bayu dan Tari, berdua di sofa ruang tamu. Tari hanya mengenakan handuk, duduk di pangkuan Bayu, dan tertawa kecil sambil menyuapi buah potong ke mulut suamiku. Mereka tidak sadar aku masuk. Mereka terlalu sibuk dengan kenikmatan semu yang mereka ciptakan di atas pengkhianatan. Aku berdiri membeku beberapa detik, lalu, "Wow!" teriakku. Mereka terlonjak. Tari menjatuhkan buah, Bayu berdiri dengan wajah panik. Rina?" Bayu tergagap, suaranya gemetar. Aku tidak menjawab. Aku langsung membuka tirai jendela depan dan membuka pintu lebar-lebar. Rumahku berada di gang padat penduduk. Beberapa tetangga keluar karena mendengar teriakanku. Aku tidak peduli. Ini dia suami aku. Sama pembantu sendiri di malam lebaran, mesra di sofa rumah orang. Teriakku lantang. Tari langsung berlari ke kamar, menangis sambil memeluk handuk. Tapi aku tidak berhenti. Ini ya, yang katanya gak mau mudik karena capek. Tapi nyatanya mau mesum di rumah sendiri. Bayu mencoba menenangkanku. "Rin, tolong jangan bikin malu di depan orang." "Malunya bukan aku, Bayu. Malunya kamu. Suami gak punya harga diri, tidur sama pembantu, beliin barang mahal pakai uang istri." Semakin banyak tetangga berkumpul. Beberapa mengangguk-angguk, beberapa menatap iba. Tapi aku sudah tak peduli lagi. Aku sudah membuka topeng mereka, dan aku belum selesai. Pagi itu menjadi pagi paling memalukan bagi Bayu dan Tari.
Tetangga-tetangga berdiri di depan pagar, bisik-bisik tak henti, ada yang sengaja pura-pura nyapu halaman, ada pula yang mengintip dari balik jendela. Nama baik yang selama ini kujaga sebagai istri dan ibu rumah tangga teladan, akhirnya tercoreng, bukan karena aku berbuat dosa, tapi karena aku dikhianati. Bayu berlutut di depanku sambil menggenggam tanganku, wajahnya penuh peluh dan ketakutan. Rina, maafin aku hilaf. Ini semua cuma salah paham. Aku menatap matanya tajam. Hilaf? Selama bertahun-tahun kamu tidur bareng pembantu kita di rumah ini, dan kamu sebut itu hilaf. Bayu tergagap. Aku nggak pernah niat. Tari yang mulai duluan. Aku tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu playing victim? Pakai logika, Bayu. Tari bisa punya tas mahal, parfum branded, dan perhiasan emas dari mana? Gaji dari siapa? Dia tak bisa menjawab. Matanya liar, mencari pembelaan, tapi semua bukti sudah telanjang. Kamu sudah terlalu nyaman selingkuh di balik kesetiaan yang kuberikan. Aku memanggil Tari keluar. Dia muncul dengan baju seadanya, wajahnya tanpa make up. Wajah yang biasanya angkuh dan manja kini berubah menjadi lusuh dan ketakutan. Ambil semua barangmu. Sekarang juga, kataku tegas. Bu, saya mohon, saya gak punya tempat lain. Aku menyodorkan uang tunai Rp1.000.000. Ini ongkos pulang ke kampungmu. Pergi, sebelum aku seret kamu ke polisi dan laporkan atas pencurian serta perusakan rumah tangga. Tari akhirnya menyeret koper kecilnya dengan air mata yang dibuat-buat. Tapi aku tahu itu bukan air mata penyesalan. Dia hanya takut pada hukuman. Hati yang rusak tidak bisa menyesal, hanya bisa takut kehilangan manfaat. Aku mengantar Tari sampai depan pintu pagar, lalu berbalik pada kerumunan tetangga yang masih berdiri memperhatikan. Mohon maaf atas keributan ini, Bu, Pak. Saya hanya ingin membuka aib yang sudah terlalu lama bersembunyi di balik dinding rumah saya sendiri. Mulai hari ini, saya hidup dengan harga diri. Terima kasih atas perhatiannya. Satu persatu tetangga mulai masuk ke rumah masing-masing. Beberapa masih sempat memberi anggukan simpati, dan beberapa lainnya hanya menghindari kontak mata. Setelah Tari pergi, aku masuk ke rumah. Bayu masih duduk di sofa, wajahnya tertunduk. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Dia seperti pria yang kehilangan seluruh pijakan. Aku beri kamu waktu 1 jam, ucapku pelan namun tajam. Bereskan barang-barangmu, dan keluar dari rumah ini. Aku tidak butuh lelaki busuk yang hidupnya hanya bergantung pada wanita. Dia mendongak. Aku gak punya tempat lain, Rin. Aku gak punya siapa-siapa. Aku tertawa lirih. Lucu. Dulu kamu pikir aku gak akan bisa hidup tanpamu. Sekarang lihat siapa yang sebenarnya butuh siapa. Bayu akhirnya masuk ke kamar, mengemasi beberapa baju dan barangnya. Aku tak tahu kemana dia akan pergi, dan aku tak peduli. Yang jelas, aku sudah memutus rantai pengkhianatan yang selama ini membelenggu hidupku. Seminggu berlalu. Aku mengurus proses gugatan cerai ke pengadilan agama. Untungnya, rumah ini atas namaku karena aku yang membelinya dengan uang tabungan kerjaku selama bertahun-tahun. Bayu tak bisa menuntut apapun. Aku kembali bekerja, menjalani hari-hari dengan tenang bersama Farhan. Tapi bukan berarti aku tidak terluka. Aku hanya belajar menyembunyikan luka di balik tawa anakku. Hidup harus terus berjalan, bukan demi Bayu, tapi demi diriku sendiri dan anakku. 1 bulan setelah kejadian itu, aku pergi belanja ke minimarket dekat rumah. Farhan merengek ingin permen dan susu kotak. Saat aku keluar dari minimarket, seseorang memanggil dari kejauhan. Rina? Suara itu, suara yang dulu selalu memanggilku dengan nada hangat, tapi kini terdengar menyedihkan. Aku menoleh, dan betapa terkejutnya aku melihat Bayu berdiri di ujung parkiran, mengenakan rompi parkir lusuh, dan sandal jepit. Wajahnya kuyu, matanya sayu. Dia tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Rina, tolong boleh aku bicara sebentar? Tanyanya pelan. Aku menatapnya dengan dingin. Kamu sekarang jadi tukang parkir? Dia mengangguk. Gak ada kerjaan lain. Aku udah coba ngelamar kemana-mana, tapi gak ada yang mau terima. Aku hanya tersenyum simpul. Nyesel karena aku usir,
Atau nyesel karena pembantumu ternyata cuma ngincar barang mewah dan sudah kabur? Dia menunduk. Aku bodoh, Rin. Aku pikir kamu gak akan pernah bisa dapat penggantiku. Tapi aku salah. Kamu jauh lebih kuat daripada yang aku pikir. Aku belum sempat menjawab ketika sebuah mobil sedan berhenti tepat di depanku. Kaca jendela diturunkan. Di balik kemudi, seorang pria berwajah tampan, mengenakan kemeja rapi dan kacamata hitam, tersenyum padaku. Sayang, Farhan udah dapat permen kesukaannya? Tanya pria itu. Farhan mengangguk. Om Raka baik banget, beliin susu 2 kotak. Bayu tertegun. Matanya melebar melihat sosok pria itu turun dari mobil dan membukakan pintu untukku. Aku tersenyum ke arah Bayu, lalu berkata, ini Raka. Pria yang tahu cara memperlakukan wanita dengan hormat. Dia bukan pelarian. Aku gak cari pengganti kamu, Bayu. Tapi ternyata Tuhan beri aku hadiah lebih baik setelah aku buang racun dari hidupku. Bayu hanya bisa diam, matanya berkaca-kaca. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya dan berkata dengan pelan namun pasti. Jangan pernah pikir wanita yang kamu hianati akan selamanya diam. Karena saat dia bangkit, kamu bahkan tak akan sanggup menatap matanya. Lalu aku masuk ke mobil bersama Farhan dan Raka, meninggalkan Bayu di bawah terik matahari siang, berdiri sendiri di parkiran, menggenggam peluit tua dan mengenakan rompi yang lusuh. Dulu dia merasa berkuasa karena aku diam. Sekarang dia tahu, diamku hanya menunggu waktu untuk membalas dengan cara paling elegan, melanjutkan hidup dengan lebih bahagia tanpa dia. Hidupku perlahan kembali tenang. Hari-hari mulai terisi senyum Farhan yang terus tumbuh semakin dewasa. Aku fokus bekerja, tak lagi terganggu oleh luka masa lalu. Namun luka itu sesekali tetap berdenyut, seperti luka lama yang belum sembuh betul. Rasa penasaran tentang berapa lama sebenarnya Bayu dan Tari berselingkuh, tak bisa kutepis sepenuhnya. Sampai akhirnya, jawaban itu datang sendiri. Dan seperti yang kuduga, kebenarannya jauh lebih menjijikkan dari yang pernah kubayangkan. Beberapa minggu setelah Bayu jadi tukang parkir dan Tari menghilang entah kemana, aku menerima pesan dari seseorang yang tak kusangka. Rini, mantan pembantu kami yang dulu berhenti secara mendadak sekitar 3 tahun lalu. Assalamualaikum Bu Rina, maaf kalau saya mengganggu. Saya hanya ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini saya pendam, begitu isi pesannya. Aku membalas, Waalaikumsalam, ada apa, Rin? Kamu baik-baik saja? Rini kemudian mengirim pesan panjang. Saat ku baca, tubuhku langsung lemas. Tanganku gemetar, mulutku keluh. Dulu saya berhenti kerja bukan karena mau pulang kampung, Bu. Saya berhenti karena saya pernah lihat Pak Bayu dan Tari berdua di kamar tamu, berpelukan. Awalnya saya kira saya salah lihat, tapi kejadian itu terulang. Saya takut, saya malu, saya gak tahu harus gimana. Saya mau bicara sama ibu waktu itu, tapi takut disangka fitnah. Jadi saya pilih pergi diam-diam. Maafkan saya, Bu. Mataku membulat. 3 tahun yang lalu. Berarti pengkhianatan itu sudah dimulai bahkan sebelum aku mencurigai apapun. Rini bahkan mengirimkan foto-foto lama yang diam-diam pernah ia ambil. Salah satunya, terlihat Tari duduk terlalu dekat dengan Bayu di teras belakang saat aku tak di rumah. Rini menulis, waktu itu ibu sedang lembur, dan saya yang diminta Bayu membeli makanan keluar. Tanganku mengepal. Air mataku menetes tanpa sadar. 3 tahun. Selama itu mereka bermain sandiwara di rumah ini. Makan malam bersama, tertawa saat Farhan ulang tahun, berpura-pura mencuci baju bersama, saat aku mengira rumah ini penuh keharmonisan, ternyata mereka sedang membangun istana pengkhianatan. Keesokan harinya, aku memutuskan bertemu Rini secara langsung di sebuah kafe kecil. Dia datang dengan wajah canggung, menunduk seperti anak kecil yang takut dimarahi. Bu, saya betul-betul minta maaf. Saya cuma takut, saya cuma pembantu, saya takut gak dipercaya. Aku menggenggam tangannya. Rini, justru saya berterima kasih. Kamu masih punya hati untuk memberitahuku sekarang. Yang kamu lakukan butuh keberanian. Dia mengangguk pelan, lalu mulai bercerita lebih banyak. Waktu itu Tari sering pura-pura sakit kalau ibu lagi di luar kota. Katanya lemas, sakit perut. Tapi malamnya saya dengar suara dari kamar tamu. Lampu mati,
Tapi ada suara orang bercanda, kadang seperti suara pasangan, Bu. Aku menunduk. Ingin muntah rasanya. Aku betul-betul buta, ya, Rin? Tanyaku lirih. Bukan ibu yang buta. Ibu hanya terlalu baik. Dan kalimat itu menancap di dadaku seperti pisau. Aku terlalu baik. Terlalu percaya. Terlalu setia. Sementara mereka terlalu licik. Sepulang dari kafe, aku membuka folder lama di laptop, berisi rekaman CCTV beberapa tahun lalu. Waktu itu aku memang pernah menyimpan banyak video karena mencurigai Bayu mencuri uang untuk beli rokok dan game online. Tapi karena aku tak sempat menontonnya semua, sebagian besar ku biarkan begitu saja. Kali ini, aku menontonnya satu persatu. Dan di sanalah aku melihatnya lagi, sebuah fragmen masa lalu yang ingin sekali kuhapus. Video dari dapur, malam hari. Tari membuka kulkas sambil tertawa pelan. Tak lama, Bayu masuk dari belakang dan memeluk pinggangnya dari belakang. Mereka berdiri seperti pasangan suami istri. Lalu keduanya keluar dari dapur, lampu dimatikan. Aku menahan napas. Video berikutnya, Tari keluar dari kamar utama tempat aku dan Bayu biasa tidur. Rambutnya berantakan, dan dia memakai daster milikku. Aku tak tahu harus merasa apa lagi. Marah? Sakit hati? Atau geli melihat kebodohanku sendiri? Bayu tak hanya mengkhianati aku sebagai istri. Dia menginjak harga diriku sebagai perempuan. Aku ingin membalas. Tapi aku tahu, membalas dengan amarah hanya akan membuang tenagaku sia-sia. Aku ingin membalas dengan caraku, caranya seorang perempuan yang sudah tidak bisa dibodohi lagi. Suatu hari aku kembali ke minimarket tempat Bayu bekerja sebagai tukang parkir. Kali ini aku datang sendirian. Aku melihatnya duduk di kursi plastik kecil, memegang payung sambil mengipasi diri. Bayu langsung berdiri begitu melihatku. Rina mau belanja? Aku tersenyum tipis. Enggak. Aku cuma mau bilang, terima kasih ya. Kamu udah ngajarkan aku apa artinya dikhianati. Karena dari situ, aku bisa tahu siapa diriku sebenarnya. Dia menunduk. Aku benar-benar minta maaf. Aku udah kehilangan segalanya. Tari juga ninggalin aku. Aku cari dia ke kampungnya, tapi katanya udah pindah ke kota lain. Semua hancur, Rin, semua karena kebodohanku. Aku mendekat dan berkata pelan, iya, karena kamu pilih menghancurkan keluargamu sendiri. Kamu pilih tubuh yang murah, dibanding istri yang selalu setia. Sekarang rasakan. Kamu tidur dengan pengkhianatan, dan bangun dalam penyesalan. Bayu terdiam. Wajahnya kini kusam, rambutnya acak-acakan, matanya berkantung. Pria yang dulu merasa paling pintar menyembunyikan aib, kini tertelanjang oleh akibat dari kelakuannya sendiri. Hari itu aku pulang ke rumah dengan hati lebih tenang. Bukan karena aku bahagia melihat penderitaan Bayu, tapi karena aku tahu, aku telah menang. Tanpa harus berteriak, tanpa harus menyiksa diri, aku berhasil keluar dari perangkap beracun. Dan Tuhan memberiku ketenangan. Farhan tumbuh dengan bahagia. Pekerjaanku stabil. Dan Raka, pria baik yang perlahan mendekatiku dengan cara paling santun, mulai menjadi bagian dari hari-hariku. Raka tahu semua ceritaku. Bahkan saat aku menangis di pundaknya dan berkata, aku takut gak bisa percaya lagi sama laki-laki, dia hanya menjawab, aku gak minta kamu percaya sekarang. Aku cuma minta kesempatan untuk jadi alasan kamu bisa percaya lagi. Terkadang, aku masih teringat rumah tangga lamaku. Tapi bukan dengan air mata lagi. Aku mengingatnya seperti kenangan kelam, seperti mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Yang harus dikenang bukan luka, tapi kekuatan yang tumbuh setelahnya. Pengkhianatan Bayu dan Tari adalah racun. Tapi darinya, aku tumbuh jadi perempuan yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih sadar akan harga diriku. Sore itu, setelah pulang dari kantor, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Farhan tengah bermain di kamar, dan suasana rumah benar-benar tenang, berbeda sekali dengan dulu, saat aku pulang dan pura-pura tak tahu bahwa suamiku dan pembantu kami telah menjadikan rumah ini tempat bercinta mereka. Seiring waktu, semakin banyak kepingan puzzle yang terkuak. Bukan hanya dari Rini, mantan pembantu kami yang akhirnya berani bicara, tapi juga dari berbagai bekas barang, catatan, dan kebiasaan yang dulu sempat kuanggap sepele. Dan satu demi satu,
Semuanya membentuk gambaran utuh tentang betapa aku telah ditipu setiap hari selama bertahun-tahun, tepat di hadapan mataku sendiri. Aku ingat betul, beberapa tahun lalu, aku bekerja di sebuah perusahaan tekstil sebagai staf administrasi. Jam kerjaku panjang, dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Terkadang harus lembur. Dan karena jarak rumah cukup jauh dari kantor, aku sering berangkat lebih pagi dan pulang agak malam. Setiap kali aku pulang, Tari selalu menyambut dengan wajah cerah dan daster bersih. Dia seakan wanita paling rajin. Rumah rapi, makanan sudah siap di meja. Bahkan Farhan pun sering dipandikan dan disuapi Tari. "Bu Rina tinggal istirahat aja," begitu ucapnya seringkali. Dan Bayu? Ia biasanya sedang rebahan di ruang tamu atau main HP di kamar. Dulu aku pikir Tari adalah pembantu paling rajin dan penuh inisiatif. Aku bahkan sempat berpikir, beruntung aku punya dia di rumah. Tapi kini aku sadar, itu semua hanya strategi agar aku merasa nyaman menitipkan rumah padanya. Rini pernah bercerita lebih lanjut padaku. Suatu siang, ketika aku sedang bekerja, dan dia baru saja menyelesaikan pekerjaan cuci baju, ia kembali ke rumah dan mendengar suara berisik dari kamar utama. "Waktu itu saya lihat pintu kamar ibu terbuka sedikit," kata Rini pelan. "Saya kira Pak Bayu sedang tidur. Tapi ternyata Tari ada di situ juga. Mereka sama-sama di tempat tidur." Aku menutup mulut dengan tangan. Meskipun aku sudah tahu semuanya, tetap saja membayangkan itu terjadi di atas ranjang pernikahanku sendiri membuat perihku tak tertahankan. Kadang mereka bahkan nonton film bareng, peluk-pelukan di sofa, atau saling suap makanan, lanjut Rini. Waktu Farhan tidur siang, mereka seperti pasangan yang sah. Bayu dan Tari benar-benar menjadikan rumah ini sebagai sarang perzinahan ketika aku keluar mencari nafkah. Aku yang bekerja, mereka yang bersenang-senang. Aku yang lelah demi keluarga, mereka yang berselingkuh demi nafsu. Aku teringat saat-saat Bayu selalu beralasan tidak punya uang untuk beli sesuatu. Bahkan saat aku ingin membeli sepatu baru untuk Farhan, ia menolak mentah-mentah. "Buat apa beli sepatu baru? Dia masih bisa pakai yang lama, kan?" katanya dulu. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian aku melihat Tari memakai sandal mahal, merek luar negeri yang bahkan aku sendiri tidak mampu membelinya. "Dikasih sama temen, Bu," katanya waktu itu. Dan aku, dengan polosnya, percaya. Karena aku terlalu percaya pada suami dan terlalu rendah hati untuk berpikir seseorang bisa serendah itu mengkhianatiku. Setelah semua terbongkar, aku mengecek kembali mutasi rekening yang dulu sering digunakan Bayu. Aku temukan beberapa transaksi mencurigakan, transfer ke rekening asing, dan pembelian online di marketplace untuk barang-barang perempuan, lipstik, tas kecil, parfum, bahkan lingerie. Semua atas nama, untuk istri. Padahal aku tak pernah menerima itu semua. Yang paling membuat hatiku koyak adalah ketika Rini mengatakan, Tari sering menyuruh Farhan memanggilnya, "Mama," saat aku tidak ada di rumah. Dia bilang ke Farhan kalau, "Mama di luar itu cuma kerja, yang di rumah ini Mama yang sayang kamu," ucap Rini dengan suara bergetar. Aku menggenggam dadaku sendiri. Seperti ditusuk ribuan duri. Untung Farhan masih kecil waktu itu, jadi nggak terlalu mengerti. Tapi saya yang dewasa dengarnya ikut sakit. "Bu," lanjutnya. Air mataku menetes. Bukan karena patah hati pada Bayu, tapi karena aku merasa gagal sebagai ibu. Gagal melindungi anakku dari kebohongan. Gagal melihat bahwa ada perempuan lain yang berani mencoba merebut peran sebagai ibunya. Namun dari semua kebohongan dan pengkhianatan itu, satu hal yang paling membuatku kuat adalah kesadaran bahwa aku sudah bangkit. Aku sudah tahu semuanya, dan aku sudah keluar dari lingkaran iblis itu. Sekarang, aku berdiri sebagai wanita merdeka. Wanita yang tahu harga dirinya, dan tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak oleh lelaki seperti Bayu. Beberapa minggu kemudian, aku tak sengaja bertemu Tari di pasar tradisional. Ia sedang menjajakan kosmetik murah di lapak kecil, berpanas-panasan. Wajahnya tampak kusam, tak secantik dulu. Bibirnya pecah-pecah, kulitnya gosong. Tidak ada lagi make-up tebal atau parfum mahal. Ia bahkan memakai baju yang kumal dan menyeka keringat dengan tangan. Ia melihatku dan segera menunduk. Tapi aku menghampirinya dengan tenang. "Masih suka pakai baju seksi?" tanyaku datar. Tari terperangah.
Ia tak bisa menjawab. Apa Bayu masih menghubungimu? Tanyaku lagi. Ia menggeleng cepat. Dia cuma numpang nikmatin, Bu. Waktu saya bilang saya gak punya uang lagi, dia pergi. Dia cuma butuh saya waktu saya masih bisa bikin dia puas. Aku tersenyum miring. Kamu pikir kamu menang? Ya, waktu berhasil rebut Bayu? Nyatanya, kamu cuma batu pijakan yang akhirnya dia buang juga. Tari meneteskan air mata. Tapi aku tak lagi terpengaruh. Aku sudah selesai dengan air mata. Aku doakan kamu bisa tobat, Tari, ucapku akhirnya. Bukan demi aku, tapi demi hidupmu sendiri. Karena hidup dari sisa-sisa pengkhianatan tak akan pernah membawa bahagia. Aku berbalik dan pergi meninggalkannya, tak menoleh sedikit pun. Di mataku, dia sudah selesai. Sama seperti Bayu. Orang-orang yang pernah menjatuhkanku kini hanya bayangan dari masa lalu yang memalukan. Kini, hidupku lebih damai. Aku tidak butuh pria untuk membuatku merasa utuh. Tapi Tuhan memberiku Raka, seseorang yang hadir bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pendukung. Dia tidak menggantikan siapapun, karena tak ada yang pantas untuk digantikan setelah mengkhianati. Dia datang sebagai lembaran baru yang bersih dan tulus. Dan aku kini berdiri di atas luka yang telah mengajarkanku banyak hal. Bahwa cinta sejati tak menyakitimu. Bahwa kesetiaan bukan untuk dimanfaatkan. Dan bahwa seorang perempuan bisa jatuh, tapi tak akan tinggal di bawah selamanya. Setiap kali mengingat kembali momen aku pulang kampung tanpa izin dari Bayu, dan mendapati dia sedang bermesraan dengan Tari di ruang tamu, darahku masih berdesir. Momen itu tak hanya menjadi titik balik hidupku, tapi juga menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan menunjukkan pengkhianatan yang telah lama kusembunyikan di balik senyum dan kesabaran. Tapi yang lebih menyesakkan bukan hanya pengkhianatan itu sendiri. Yang membuatku gemetar adalah keyakinan mereka bahwa aku tidak akan pernah tahu, bahwa aku akan terus diperdaya. Itulah yang akhirnya membuatku tak cukup puas hanya dengan mengusir mereka. Aku ingin membuat mereka merasakan rasa malu yang setimpal dengan penghinaan yang mereka lakukan di belakangku selama bertahun-tahun. Dan hari itu pun datang. Semuanya berawal dari acara Halal Bei Halal RT kami yang rutin diadakan seminggu setelah Lebaran. Warga berkumpul, saling memaafkan, membawa makanan dari rumah masing-masing, dan duduk bersama di aula kecil dekat taman. Biasanya aku hanya datang sebentar. Tapi tahun ini, aku punya tujuan lain. Aku tahu Bayu akan datang. Meski kami sudah pisah rumah, dia masih tinggal di kontrakan dekat Gang Pasar, tempat dia bekerja sebagai tukang parkir. Dan Tari, ternyata menyewa kamar di belakang rumah janda tua, hanya 2 gang dari rumah kontrakan Bayu. Diam-diam, mereka masih berhubungan. Aku tahu semua itu karena aku menyewa jasa tukang ojek langganan untuk mengawasi mereka selama 2 minggu terakhir. Dan ternyata benar, mereka masih tidur sekamar, bergiliran menginap di rumah satu sama lain. Bayu jelas tak tahu bahwa aku tahu. Bahkan ketika aku melihatnya dari kejauhan di acara Halal Bei Halal itu, ia langsung pura-pura sibuk, menyapa tetangga lain, menahan pandangannya dariku. Aku melihatnya duduk tak jauh dari panggung, bersama beberapa ibu-ibu yang sibuk bergosip. Tari juga datang. Kali ini berdandan lebih kalem, mengenakan kerudung, mencoba menampilkan citra wanita tobat. Tapi di mataku, dia tetap serigala berbulu domba. Tatapannya ke arahku begitu tajam, mungkin dia takut aku akan membongkar semuanya. Dan memang itulah yang akan kulakukan. Ketika MC memberikan kesempatan untuk warga menyampaikan pesan atau sekadar berbagi cerita, aku langsung mengangkat tangan. Banyak yang menyemangati, karena aku dikenal cukup aktif di lingkungan. Ayo Bu Rina, cerita sedikit dong. Sekarang kan udah jadi ibu mandiri yang keren banget. Aku tersenyum dan berdiri. Degup jantungku berirama kencang, tapi aku mantap melangkah ke depan. Mikrofon sudah di tangan. Dan kuawali dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jawab warga serempak. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Tentang bagaimana Tuhan itu adil, dan tentang bagaimana kebohongan akan terbongkar pada waktunya. Kataku. Beberapa warga mulai saling menatap. Aku melanjutkan. Dulu, saya pikir rumah tangga saya baik-baik saja. Suami saya, Bayu, sering saya banggakan di depan keluarga.
Saya bahkan percaya dia orang paling setia. Tapi ternyata, selama bertahun-tahun saya dibohongi. Saat saya bekerja mencari nafkah, saat saya pulang dengan badan lelah, ternyata suami saya berselingkuh. Dan lebih menyakitkan lagi, dia berselingkuh dengan orang yang saya beri tempat tidur, saya beri makan, dan saya anggap adik sendiri, pembantu kami, Tari. Suasana mendadak hening. Beberapa ibu menutup mulutnya, yang lain terkejut. Bayu yang duduk di pinggir aula langsung menunduk, wajahnya pucat. Tari gemetar, wajahnya tegang. Aku tak peduli. Bukan hanya selingkuh, mereka menggunakan uang saya untuk membeli barang-barang mewah. Mereka tidur di kasur pernikahan saya. Dan semua itu terjadi di rumah saya sendiri saat saya sedang bekerja keras untuk keluarga. Tanganku sedikit bergetar, tapi aku tetap tegar. Dan saya tahu semua itu bukan hanya dari dugaan. Saya punya bukti, rekaman CCTV, mutasi rekening, dan saksi mata. Warga mulai ribut. Suara desas-desus terdengar dari segala arah. Bayu kini gelisah, wajahnya semakin merah. Tari terlihat ingin kabur dari kursinya. Saya tidak akan membuat keributan. Tapi saya ingin semua orang tahu, jangan pernah menyepelekan perempuan yang sabar. Karena jika dia sudah cukup sabar, dan cukup terluka, dia akan bangkit lebih kuat daripada siapapun. Aku menutup pidatoku dengan kalimat yang sudah kusiapkan sejak lama. Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang menang. Saya sudah memaafkan mereka, tapi saya juga tidak akan sore itu, aku telah mengembalikan martabatku. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian dan kebenaran. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bayu benar-benar tak pernah lagi menampakkan batang hidungnya di lingkungan kami. Ada kabar dia pindah ke kota lain dan bekerja serabutan di sana. Tari juga meninggalkan kontrakan yang ia sewa, kabarnya kembali ke desa dengan status yang tak lagi dihormati oleh keluarganya sendiri. Dan aku masih tinggal di rumah itu. Rumah yang dulu pernah menjadi tempat pengkhianatan, kini menjadi simbol dari kekuatanku. Aku renovasi beberapa sudutnya. Aku buang semua barang-barang yang mengandung kenangan busuk. Aku tata ulang kamar tidurku dan Farhan. Ku buat rumah ini bersih dari bayangan masa lalu. Satu malam, Farhan bertanya padaku, "Mama, kenapa kita gak ketemu papa lagi?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan menjawab, "Karena mama ingin kamu tumbuh tanpa belajar jadi laki-laki seperti dia." Farhan mengangguk, lalu memelukku erat. Beberapa bulan kemudian, saat aku sedang berjalan ke minimarket dekat rumah, aku melihat seorang tukang parkir duduk di kursi plastik sambil menunduk dalam. Ketika aku mendekat, baru kusadari, itu Bayu. Dia mengenakan baju lusuh, sendalnya jebol, dan wajahnya keriput karena beban hidup. Dia tak sadar aku berdiri di hadapannya sampai aku memanggil, "Bayu." Ia mendongak, terkejut. Tak percaya melihatku berdiri di sana, mengenakan gamis sederhana tapi rapi, menggandeng tangan Farhan di satu sisi dan tas belanja di sisi lain. Dan di belakangku, Raka berdiri, pria tampan yang kini mulai dekat denganku, pria yang penuh sopan santun dan perhatian. Bayu berdiri dengan gugup. "Rina?" Aku mengangguk pelan. "Kau terlihat berantakan." Dia tak bisa bicara. Matanya memerah. "Aku minta maaf. Semua salahku." Aku mengangguk lagi. "Aku tahu. Tapi maafmu tak akan mengembalikan apapun. Kau sudah membuat pilihanmu. Dan aku juga sudah membuat pilihanku." Aku memandang Raka yang tersenyum hangat padaku, lalu kembali menatap Bayu. "Kau kira aku tak bisa hidup tanpamu? Kau pikir aku tak bisa mendapat pengganti? Tapi lihatlah, aku bukan hanya baik-baik saja. Aku bahagia." Aku meninggalkannya dengan tenang, tanpa perlu satu kata kasar pun. Karena tak ada hukuman yang lebih menyakitkan bagi pengkhianat selain melihat orang yang pernah mereka sakiti hidup jauh lebih bahagia tanpa mereka. Sejak hari aku memilih untuk meninggalkan luka dan berdamai dengan kenyataan, hidupku perlahan-lahan mulai menemukan bentuk yang lebih utuh. Bukan karena semuanya kembali sempurna seperti dulu, melainkan karena aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun.
Aku tak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain, apalagi pada pria yang dulu dengan tega menusukku dari belakang. Sudah hampir setahun sejak aku mengusir Bayu dan Tari dari hidupku. Rumah kami kini jauh lebih tenang. Farhan tumbuh menjadi anak yang semakin cerdas dan mandiri. Dia belajar banyak dari apa yang kami alami bersama. Dan aku, Rina yang dulu selalu berusaha terlihat kuat demi rumah tangga, kini tak perlu berpura-pura lagi. Aku kuat, karena aku memang telah melewati badai yang begitu besar. Dan aku pun tidak sendiri lagi. Namanya Raka. Pria yang kukenal pertama kali saat pelatihan kewirausahaan yang kuikuti selepas perpisahanku dengan Bayu. Raka adalah pemateri tentang pengelolaan usaha kecil. Cara bicaranya lembut, penampilannya sederhana, tapi wawasannya luas dan sikapnya tulus. Dari hari pertama, aku bisa melihat kalau dia berbeda dari lelaki kebanyakan, terutama dari Bayu. Awalnya, hubungan kami tak lebih dari sekadar mentor dan peserta. Tapi perlahan, seiring berjalannya waktu, kami mulai sering bertukar cerita. Raka selalu bertanya kabar Farhan, sesekali mampir membawakan mainan edukatif untuknya, atau membantu memperbaiki perabotan di rumah. Aku sempat ragu, tentu saja. Luka yang ditinggalkan Bayu masih terasa nyata. Aku takut jatuh lagi, takut mempercayai lelaki lagi. Tapi Raka tak pernah memaksa. Ia datang seperti hujan yang pelan-pelan membasuh tanah yang retak, tanpa membuatnya longsor. Lama-kelamaan, senyumku kembali tulus. Tawaku kembali ringan. Dan yang terpenting, aku mulai merasa dicintai tanpa harus mengorbankan harga diriku. Suatu sore yang tenang, Raka mengajakku dan Farhan berjalan ke taman. Kami duduk di bangku panjang, memandang anak-anak yang berlarian di bawah langit jingga. Farhan sibuk bermain dengan anak-anak lain, sementara Raka menggenggam tanganku. Rina, aku tahu kamu pernah sangat terluka. Aku gak akan pernah janji gak bikin kamu sedih, karena manusia itu pasti punya salah. Tapi aku bisa janji satu hal, katanya pelan. Aku menoleh, menatap matanya yang jernih. Aku gak akan pernah mempermainkan kamu. Gak akan pernah menganggap cinta kamu sebagai beban. Kamu berhak bahagia, dan aku ingin jadi bagian dari kebahagiaan itu. Kalau kamu izinkan. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dihargai, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku mengangguk. Terima kasih, Raka. Aku belum tahu kapan siap. Tapi aku tahu satu hal, aku percaya sama kamu. Sejak hari itu, Raka menjadi bagian dari hidupku dan Farhan. Sementara itu, kabar tentang Bayu dan Tari perlahan-lahan menyebar dari satu telinga ke telinga lainnya. Setelah aku membeberkan semuanya di acara Halal Bihalal, nama mereka seolah jadi aib di lingkungan. Bayu yang kini bekerja sebagai tukang parkir di kota sebelah, sering berpindah tempat. Menurut informasi dari seorang tetangga yang kebetulan melihatnya, ia sering terlihat mabuk, kusut, dan sendirian. Tari juga tak kalah mengenaskan. Setelah kembali ke desa, ia dikucilkan oleh tetangganya. Ibunya sakit-sakitan karena malu, dan keluarganya menolak membicarakan soal skandal yang memalukan itu. Tari sempat kembali ke kota untuk mencari kerja, tapi dimanapun dia melamar, selalu gagal. Entah karena reputasi atau karena mentalnya sudah tidak stabil lagi. Ironisnya, mereka yang dulu begitu percaya diri menyembunyikan hubungan terlarang di belakangku, kini malah hidup dalam bayang-bayang penyesalan dan kesendirian. Beberapa bulan kemudian, saat aku menghadiri undangan seminar kewirausahaan di gedung serbaguna dekat pusat kota, aku kembali bertemu Bayu. Tanpa sengaja. Dia kini bekerja sebagai pelayan parkir di gedung itu. Seragamnya kusam, wajahnya sayu. Saat matanya bertemu denganku, dia terperanjat. Aku datang bersama Raka dan Farhan. Kami bertiga tampak bahagia, rapi, dan santai. Bayu berdiri membeku. Aku bisa melihat sorot matanya yang tak percaya bahwa perempuan yang pernah ia rendahkan, kini tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Aku hanya tersenyum padanya. Bukan senyum sinis, bukan senyum dendam. Tapi senyum yang berkata, lihat aku sekarang dan pelajari apa yang kamu sia-siakan. Dia menunduk, lalu mencoba menghindar. Aku tak mengejarnya. Tak perlu. Karena balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, tapi menjadi bahagia meskipun pernah disakiti.
Kini aku memiliki usaha catering kecil-kecilan. Aku juga membuat jasa antar makanan khas rumahan untuk karyawan kantoran di kompleks sekitarku. Omsetnya lumayan, dan pelangganku terus bertambah. Aku menyewa 2 orang tetangga untuk membantuku memasak dan mengantar makanan. Farhan tumbuh dengan semangat. Dia tahu kisah kami. Tapi aku selalu menekankan bahwa masa lalu tak mendefinisikan masa depan. Aku ingin dia belajar bahwa kesetiaan dan kejujuran lebih bernilai daripada apapun. Satu malam, Farhan menghampiriku di dapur. "Mama, Raka itu baik ya?" Aku tersenyum. "Iya, Nak, dia baik. Kalau nanti Mama menikah lagi, aku boleh jadi pengiring pengantinnya." Aku tertawa kecil sambil memeluknya. "Tentu boleh. Tapi itu kalau Mama menikah lagi." Dia mengangguk, lalu berkata polos, "Aku sih mau. Soalnya Raka suka ngajarin aku matematika dan gak pernah marah kalau aku rebut mainan." Aku tersenyum haru. Dunia kami yang dulu berantakan, perlahan menjadi damai. Satu hari, Tari mengirimiku pesan melalui media sosial. Isinya singkat. "Maaf, Mbak Rina. Saya salah. Saya sangat menyesal. Hidup saya hancur. Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan. Tapi saya cuma ingin Mbak tahu, saya iri karena Mbak bisa bangkit." Aku membaca pesan itu berulang kali. Dulu, mungkin aku akan membalasnya dengan amarah. Tapi kali ini, aku hanya menjawab, "Saya sudah memaafkan kamu sejak lama. Tapi hidup adalah soal pilihan. Kamu memilih jalurmu, dan aku memilih jalurku. Semoga kamu belajar dari apa yang terjadi." Setelah itu, tak pernah ada lagi kabar darinya. Hidup ini memang tak bisa diprediksi. Dulu aku kira menikah dengan Bayu adalah jaminan bahagia. Aku salah. Tapi dari kesalahan itu, aku belajar satu hal, jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita yang disakiti. Karena ketika dia bangkit, dia akan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dan hari ini, aku berdiri di titik itu. Bersama anakku. Bersama orang-orang yang mencintaiku dengan tulus. Bersama diriku yang tak lagi rapuh. Dan bersama pria yang kini tak pernah berhenti memeluk luka-lukaku. Bukan untuk menghapusnya, tapi untuk menerimanya, dan mencintaiku utuh dengan segala kisah masa lalu yang pernah kujalani.